Adakah kamu pernah merasa seperti beban di hati kamu tidak pernah reda? Kegelisahan seringkali datang tanpa kita jemput. Dia meliputi pikiran kita dengan ketakutan terhadap masa depan, tekanan hidup, atau cabaran yang kita rasa sangat mustahil untuk diatasi. Namun, apakah sebenarnya kegelisahan dan mengapa ia berlaku? Dan bagaimana kita boleh menangani dia? Kegelisahan adalah satu isyarat yang menunjukkan kita yang kita sedang coba mengawal sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dan ia menunjukkan perlunya kita untuk berhenti, merenung, dan mencari jalan untuk mengatasi apa sebenarnya yang menguasai pikiran dan hati kita. Tetapi di mana kita boleh mencari jalan tersebut? Di mana kita boleh mencari kedamaian? Jadi hari ini kita akan meneroka bukan sekadar jalan keluar, tetapi bagaimana kita boleh menghadapi kegelisahan dengan perspektif yang baru, yang lebih mendalam, dan yang praktikal dan juga sesuatu yang menguatkan kita. Jadi langkah pertama untuk menghadapi kegelisahan ialah menyadari bahwa kita tidak perlu mengawal segalanya. Kita perlu menyadari keterbatasan kita dan kebesaran Tuhan. Kehidupan ini seringkali penuh dengan ketidaktentuan, tetapi ketidaktentuan itu bukan satu alasan untuk takut. Sebaliknya, ia adalah ruang untuk mempercayai sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Dalam Mazmur 55 ayat 22, kita diajak untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang mengatakan di sini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ia tidak akan membiarkan orang benar goyah selama-lamanya. Dan yang menariknya, ini bukan hanya tentang menyerahkan masalah kita, tetapi juga membenarkan diri kita untuk melepaskan kawalan dan percaya bahwa ada rancangan yang lebih besar yang sedang berlaku. Mari kita lihat kisah Raja Yosafat dalam 2 Tawarik pasal 20. Cerita ini menunjukkan ketika musuh yang kuat mengancam negara dia, raja ini tidak berpura-pura untuk menjadi kuat. Sebaliknya, dia mengakui ketakutannya kepada Tuhan dan dia berdoa. Dan doanya penuh dengan pengakuan. Dia mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, tertuju kepada Engkau. Dan dalam pengakuan ini, Yosafat mengajar kita bahwa kelemahan bukanlah kegagalan, tapi ia adalah jemputan untuk membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi kita pikir sejenak, adakah kita terlalu sibuk mengendalikan semua perkara sehingga kita lupa bahwa bukan kita yang menentukan akhir setiap cerita? Oke, jadi langkah kedua untuk menghadapi kegelisahan adalah melihatnya sebagai satu peluang untuk berhubung. Kegelisahan sering membuat kita merasa keseorangan, tetapi ia sebenarnya boleh menjadi satu jemputan untuk mendekat, sama ada mendekatkan diri kepada Tuhan, diri sendiri, dan juga kepada orang lain. Dalam Filipi 4 ayat 6 hingga 7, kita diingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengajarkan bahwa doa bukan sekadar alat untuk meminta, tetapi ia juga satu ruang untuk menyerahkan segala kegelisahan, keresahan kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Jadi ketika kita memilih untuk membawa beban kita kepada Tuhan, kita membuka satu pintu kepada kedamaian yang melampaui semua pemahaman manusia. Kita coba bayang, seorang anak yang kecil, dia terbangun di tengah malam sebab dia takut. Apa yang membuatnya merasa selamat? Bukan sekadar lampu di bilik, tetapi kehadiran ibu bapanya yang memberikan pelukan yang hangat. Jadi begitu juga dengan kita. Doa ini adalah tempat di mana kita boleh merasakan pelukan Tuhan. Tempat di mana kita boleh meluahkan segala sesuatu, segala ketakutan, segala kebimbangan tanpa rasa dihakimi. Kegelisahan bukan sesuatu yang harus kita pikul seorang diri. Ia adalah undangan untuk membawa beban kita dalam doa,
melibatkan Tuhan, atau berkongsi dengan orang yang kita percayai. Dan dalam hubungan inilah kita menemui kekuatan, kedamaian, dan harapan yang diperlukan untuk terus melangkah ke depan. Langkah yang ketiga adalah untuk hidup di saat ini. Kegelisahan sering timbul karena kita terlalu memikirkan apa yang mungkin berlaku pada masa depan. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk hidup di saat ini. Matius 6 ayat 34 memberitahu kita supaya kita tidak terlalu bimbang tentang hari esok karena setiap hari ada cabaran dia sendiri. Jadi hidup di saat ini bermakna kita fokus kepada apa yang boleh kita lakukan hari ini tanpa rasa terbeban oleh ketakutan tentang perkara yang belum tentu berlaku. Jadi contoh indah dalam Alkitab tentang hidup di saat ini adalah bagaimana Tuhan memberi mana kepada bangsa Israel di padang pasir. Nih, kita boleh lihat dalam Keluaran 16. Jadi bangsa Israel ini hanya diberi cukup untuk 1 hari, tidak lebih, tidak kurang. Jadi ini membolehkan mereka untuk belajar percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan keperluan mereka setiap hari. Jadi janganlah kita terlalu sibuk memikirkan apa yang akan berlaku sehingga kita lupa bahwa kita hanya memiliki hari ini untuk membuat perbezaan. Langkah yang keempat dan juga langkah yang terakhir adalah untuk memenuhi pikiran kita dengan kebenaran. Pikiran kita, dia memainkan peranan yang sangat besar dalam menentukan bagaimana kita menghadapi kegelisahan. Apa yang Anda isi dalam pikiran Anda? Sama seperti tubuh memerlukan makanan yang sehat, pikiran kita juga memerlukan makanan rohani untuk menghadapi kegelisahan. Kita boleh nampak dalam Filipi 4 ayat 8 yang mengingatkan kita untuk memikirkan perkara yang benar, mulia, adil, dan baik. Daud dalam Mazmur, dia sering merenungkan firman Tuhan dan ini memberikan ketenangan kepadanya yang luar biasa. Dalam Mazmur 119 ayat 165 dia berkata, "Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, dan pikirannya dipenuhi dengan janji-janji yang membawa damai, bukanlah ketakutan." Dan firman Tuhan inilah adalah sumber kekuatan dan harapan, membantu kita menghadapi kegelisahan dengan perspektif yang baru. Jadi bagaimana dengan Anda? Apakah yang memenuhi pikiran Anda hari ini? Adakah media sosial atau berita buruk atau janji-janji yang menghidupkan dari firman Tuhan? Jadi apa yang kita masukkan dalam pikiran kita sangat penting. Ingat, kegelisahan bukanlah satu kelemahan. Ia adalah peringatan kepada kita bahwa kita perlu pertolongan dari luar diri kita. Jadi dengan mempercayai Tuhan, dengan membawa segala beban kepadanya melalui doa, dengan hidup di saat ini dan memenuhi pikiran kita dengan kebenaran, kita dapat menghadapi kegelisahan dengan lebih baik. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Dia menjanjikan kedamaian di tengah-tengah ribut. Jadi Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku, Tuhan, menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Hari ini kita semua diajak untuk berhenti sebentar, menghala nafas dalam, dan menyerahkan segala sesuatu yang membebankan Anda kepada Tuhan Yesus. Sudah tiba masanya, sahabat-sahabat, untuk membebaskan hati Anda daripada beban yang tidak sepatutnya Anda pikul seorang diri. Jadi jika Anda perlukan seseorang untuk mendengar atau mendoakan Anda, atau jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Alkitab, sila hubungi kami melalui WhatsApp atau email yang ada di sini. Kami sedia mendengar dan berdoa untuk Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Semoga damai, sejahtera, dan kekuatan menyertai kita semua pada hari ini. Dan ingat, Yesus mengasihi Anda dan Anda tidak bersendirian.